mana Kang Bima sengaja memberikan ruang untuk warga bisa gebukin. Senang banget hari ini sudah hadir di studio Wali Kota Bogor Kang Bima Arya. Halo Terima kasih. Kang Bima. Iya. Iya, suka kagok nih karena memanggilnya Pak Bima, Mas Bima, atau Yang Kang manggil Bima. Pak itu cuma ASN. Nah, kalau warga Bogor semua biasa manggil saya Kang Bima. Kang Bima. Iya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sama-sama Mbak Mary, sama-sama. Makasih. Iya. Kita hari ini duduk santai ngobrol, nggak sambil lari. Sambil lari juga boleh. Sambil lari juga boleh. Tapi jangan deh, Jakarta nggak bagus kayaknya ya. Polusinya udara ya. Tapi kalau di Bogor memang nggak kerasa polusinya. Lumayan lebih buruk daripada sebelumnya, tapi tidak seburuk Jakarta. Oke. Tapi tetap ada efeknya ya. Sedikit ada efek ya. Biasanya kan Gunung Salak kelihatan lebih segar, sekarang agak berkurang lah, tapi nggak separah Jakarta. Iya, betul sih. Ini menjadi concern kita semua juga, bukan hanya warga Jakarta ya, tapi kan warga Jakarta dan sekitarnya dan juga Indonesia. Karena saya masih ingat banget pas lagi dulu masa-masa pandemi, kalau dari apartemen saya kan tinggal di apartemen tuh. Kayak ngelihat dari jendela itu bahkan bisa kelihatan gunung. Itu pasti gunungnya ada di Bogor, nggak tahu gunung apa. Tapi sekarang jangankan lihat gunung ya, ngelihat depan aja nggak sama sekali nggak kelihatan. Terbatas ya. Mudah-mudahan nggak lama. Amin, amin. Oke, kalau kita ngelihat perjalanan Kang Bima, ada banyak yang sudah dikerjakan, ada banyak yang sudah dilakukan, ada banyak perubahan. Tapi mungkin kita nggak jauh-jauh ke belakang deh. Mungkin 5 tahun dari sejak 5 tahun dulu sampai sekarang. Apa yang berubah dari seorang Kang Bima dan apa yang tetap sama? Ini Kota Bogor atau Bima Arya? Dari yang berubah itu maksudnya kotanya atau sayanya? Oke, mungkin dari kotanya pasti banyak yang berubah ya. Tapi dari Kang Bimanya sendiri? Dari saya, saya merasa tidak banyak berubah gitu. Masih tetap Bima yang dulu, masih tetap Bima yang sebelum jadi wali kota dalam banyak hal. Kalaupun ada, mungkin sekarang rasanya saya lebih banyak bisa mendengar orang gitu, karena ketemu dengan banyak orang di Bogor dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Saya terbiasa untuk menghadapi perbedaan. Kalau dulu kan dunia saya mungkin tidak seberagam ini, karena kan di kampus, akademisi, banyak dunia politik gitu. Kalau sekarang saya ketemu nggak hanya orang-orang politik pemerintahan, saya ketemu LSM, saya ketemu guru, saya ketemu dokter, saya ketemu warga, saya ketemu Karang Taruna gitu ya. Mungkin wawasan perspektif jauh lebih luas. Dan mungkin juga belajar untuk lebih sabar kayaknya ya. Belajar untuk lebih sabar. Oke. Gimana caranya belajar untuk bisa lebih sabar? Ya yang pasti karena saya berusaha meyakini bahwa nggak ada kebenaran mutlak. Setiap orang itu pasti punya derajat kebenaran. Makanya kalau orang ngomong, pasti saya berusaha sekali untuk mendengar ya. Senyebelin apapun misalnya, seaneh apapun, saya berusaha untuk dengar gitu. Itu satu. Terus yang kedua, saya belajar banyak ya Mbak selama 10 tahun jadi wali kota ini. Emosi itu gak ada gunanya. Reaktif, impulsif, itu banyak mudaratnya, banyak jeleknya. Makanya banyak yang menyarankan, orang kata guru-guru kita, senior-senior kita, jangan pernah buat keputusan ketika emosi, gitu. Ya, ini berlaku bukan hanya untuk rumah tangga suami istri, tapi di politik pun begitu. Makanya saya belajar sekali, begitu 10 tahun, kalaupun ada emosi pasti tahan dulu. Nggak boleh langsung reaktif, impulsif. Gitu. Itu nggak mudah sih sampai sekarang ya. Bahkan kalau tim terdekat saya, teman-teman terdekat itu udah tahu bahwa saya sebetulnya orangnya impulsif, reaktif, spontan dan kadang-kadang emosional. Tapi saya belajar itu. Makanya ada sekretaris saya tuh udah tahu banget saya kayak gimana. Begitu saya udah mulai agak naik pasti tenang Pak, tenang. Tarik napas gitu kira-kira.
Wow, tapi saya setuju banget sih. Jangan mengambil apalagi keputusan penting ya di saat emosi. Karena kan ketika emosi kita naik, kecerdasan kita menurun sebenarnya. Jadi gitu, yang sedang berfungsi itu bukan kecerdasan dan pemikiran kita, tapi ya terbawa emosi, ego dan hal-hal yang mungkin nanti bukannya menyelesaikan masalah, malah bisa membuat masalah lebih banyak lagi kalau kita tidak jernih pikirannya. Dan yang paling penting itu adalah ketika kita emosi kan biasa dari satu sumber. Belum tentu sumber ini bener loh. Kita harus cross check dulu ke yang lain gitu. Makanya itulah pentingnya untuk pending dulu, tenang dulu, baru kita cross check. Kadang-kadang ngapain gua marah ya? Ternyata orang ini ngomong sebetulnya konteksnya begini kan gitu. Iya, wow, sangat setuju ya. Dan ini bukan hanya untuk di dunia politik aja ya, tapi di setiap di semuanya sih. Semua aspek kehidupan. Iya. Satu kata 5 huruf yang bisa mengubah hidup kita, sabar. Iya. Saya pernah beberapa kali tidak diuntungkan dengan emosi itu kan. Mungkin kalau Mbak Mary pernah Google atau pernah baca, waktu itu saya agak emosi sampai nendang motor gitu. Sebetulnya itu nggak harus dilakukan. Kalau saya mau jujur refleksi gitu ya. Walaupun menurut saya itu kebangetan, ada motor parkir sembarangan di pasar sehingga orang macet gitu. Saya ada alasan untuk marah gitu. Tetapi rasanya nggak perlu juga. Karena ketika saya nendang itu kemudian banyak polemik yang juga nggak perlu, yang menyita energi, menyita waktu gitu. Ya harusnya ada cara lain. Tapi saya belajar banget dari kesalahan-kesalahan yang saya buat itu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa atasan atau pemimpin yang justru sengaja menggunakan itu sebagai ciri khas ya. Maksudnya marah-marah, galak, karena untuk menegaskan. Ketegasan itu kan nggak harus digambarkan dengan marah-marah, itu beda. Tegas itu kan sikap, konsistensi pada nilai gitu. Nggak ada hubungannya sama intonasi, nggak ada hubungannya sama gerakan fisik gitu. Ya bicara lembut, bicara tenang, tetapi menggambarkan ketegasan, menurut saya itu jauh lebih elegan sebetulnya. Iya. Oke, itu yang berubah ya. Sekarang yang tetap sama dari seorang Kang Bima. Saya tetap cinta keluarga. Saya nggak bisa jauh dari keluarga saya. Saya tetap suka olahraga, tetap suka outdoor, dan saya senang sekali bergaul. Saya senang punya banyak sahabat, punya banyak teman. Saya nggak pernah mau kehilangan teman. Ya, mau teman SD, teman SMP, teman kuliah, itu pasti saya jaga. Karena prinsip saya, jadi wali kota ada batasnya, jadi pejabat ada ujungnya, tapi persahabatan, persaudaraan itu selama hayati kandung badan. Iya, dan selalu membangun silaturahmi ya. Walaupun warga, walaupun wali kota, tapi selalu nggak ada jarak. Karena aku barusan ngeliat 17 Agustusan kemarin, di mana Kang Bima sengaja memberikan ruang untuk warga bisa gebukin Kang Bima. Itu seru sih, tapi sebetulnya itu symbolic gestures. Ya, jadi ada pesan dari itu ya, bahwa untuk semua sih, bukan untuk diri saya aja ya, tapi untuk kepala dinas, camat dan lain-lain. Ya beginilah, kalau kita bisa ada dalam suka dan dukanya warga, itu berarti kita ada di hati mereka. Kadang-kadang kan kita ada di saat-saat tertentu gitu. Kadang-kadang ada di saat dukanya aja atau di saat sukanya aja, tapi kalau ada di saat suka dan duka, maka pasti kita akan ada di hati warga selalu. Dan itu selalu konsisten ya ternyata ya, bukan cuma Agustusan ini aja ya. Ada pesta rakyat bisa sampai gebukin pakai bantal. Enggak sih, kalau gebuk bantal cuma 17 Agustus aja sih. Iya. Pusing juga lah kalau setiap pesta itu kita digebukin kan. Tapi bukan cuma 17 Agustusan di tahun ini aja kan. Ini udah konsisten. Jadi setelah saya jadi wali kota, satu yang saya buat tradisi baru yaitu pesta rakyat tadi, dan saya minta harus ada gebuk bantal. Itu jadi pamungkas banget gitu loh, pamungkas banget gitu. Tapi seru juga sih, warga kan juga awal-awal nggak biasa gitu kan, takut-takut gitu. Enggan lah, sungkan. Nah, tapi warga itu lucu. Begitu sayanya serius, saya gebuknya saya gebuknya itu power banget gitu, dengan tenaga. Terus mereka kepancing juga gitu. Kalau sayanya basa-basi kan mereka tanggung gitu kan. Iya. Jadi ya nggak semua orang punya kebesaran hati untuk bisa melakukan itu secara konsisten ya. Iya. Hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,